Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah, wansur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Duhai Allah yang maha menatap, limpahi kami dengan ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu. Limpahi kami dengan hikmah yang membuat kami semangat beramal di jalanmu. Lindungi majelis ini dari niat yang salah ya Allah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar dan lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Nomor 286. Kita kaji kitab Al-Hikam 286. Bismillahirrahmanirrahim. In kanat ainul qalbi tanzuru anna Allaha wahidun fi minnati fasyari'atu taqtadi annahu la budda min syukri khaliqati. Jika matahari memandang bahwa Allah jika mata hati memandang bahwa Allah itu tunggal dalam segala pemberian karunia-Nya, maka syariat menyuruh harus berterima kasih atau bersyukur pula kepada sesama makhluk. Allah berfirman, Anishkurli wali walidaika, bersyukurlah kepadaku dan bersyukur kepada kedua orang tuamu. Surat Luqman ayat 14. Ainun bin Bashir radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man lam yashkuril qalil lam yashkuril kathir, wa man la yashkurin nas la yashkurillah. Siapa yang tidak mensyukuri pemberian yang sedikit, maka tidak akan dapat mensyukuri yang banyak. Demikian pula siapa yang tidak bersyukur atau berterima kasih kepada sesama manusia, maka berarti dia tidak bersyukur kepada Allah. Di dalam surat Ibrahim ayat 7, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau mendapat ilmu dari para ahlinya, la di sana huruf taukid, artinya menunjukkan sesuatu yang sangat serius. La in syakartum, sedangkan in itu huruf isyarat. La pendek ini menunjukkan ini sangat penting, ini sangat serius, ini pasti akan terjadi, ini tidak ditunda. Barang siapa yang bersyukur, la in syakartum la azidannakum, jaminan Allah akan ditambah. Jadi jangan risau sama sekali terhadap nikmat yang belum ada. Tenang, rezeki nanti, rezeki besok, karunia besok, lusa yang akan datang. Tenang, semua nikmat
wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dari Allah. Semua nikmat apapun yang kita perlukan, yang kita inginkan, seluruhnya ada dalam kekuasaan Allah. An-Nahl 53 tadi ya. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dari Allah. Dan kuncinya sederhana, syukur. Jadi jangan bermain-main ini dengan ilmu syukur. Antara ingin dengan syukur jelas sekali. Syukurlah yang dijamin nikmat dari Allah akan ditambah. Jadi jangan risau sama sekali tentang rezeki yang belum ada, nikmat yang belum ada, karunia yang belum ada. Tenang, tenang, tenang. Semuanya ada dalam genggaman Allah, dan Allah sudah janji dengan janji yang pasti ditepati, tidak ditunda, yaitu syukur. Jadi yang bahaya bagi kita itu adalah kurang syukur, apalagi tidak syukur. Itu pun sama, laknya pendek, dijamin azabnya akan pedih. Imam Athaillah memberitahu, jika hati memandang semua nikmat ini hanya milik Allah, hanya Allah yang membagikan. Nah, syariatnya di antara syariat syukur adalah berterima kasih kepada yang jadi jalan nikmat. Ini bukan main-main hadirin. Kemampuan kita berterima kasih itu menentukan kualitas syukur kita. Dalam surat Luqman 14 tadi, anis kurli wali walidaik, bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu. Kita diciptakan oleh Allah, tapi syariatnya lewat ibu bapak kita. Kita ciptaan Allah, Allah takdirkan kita diciptakan lewat orang tua. Makanya orang yang bersyukur kepada Allah, lihat, berterima kasih tidak kepada orang tua. Ini ngunci hadirin. Ma la yaskuril qalil la yaskuril katsir. Barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat yang sedikit, gak bisa dia mensyukuri nikmat yang besar. Jadi benar-benar kita harus peka terhadap nikmat yang kecil supaya kita bisa bersyukur nikmat yang besar. Waman, dan barang siapa la yaskurin nas la yaskurillah, yang tidak berterima kasih kepada manusia, tidak bersyukur kepada Allah. Luar biasa ini. Jadi jangan main-main ini, kecuali kalau mau termasuk tidak syukur. Di neraka yang banyak penghuni laki-laki atau perempuan? Laki-laki, nggak usah ikut jawab, ini sensitif. Laki-laki atau perempuan? Kenapa? Kufur. Kufur kepada siapa? Bukan kufur kepada Allah, kufur kepada suami. Ini Rasulullah yang cerita begini. Ini tidak semuanya ya, tapi bagi wanita asal tahu saja, wanita itu diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk yang bengkok. Tahu yang paling bengkok yang mana? Yang paling atas. Paling bawah, paling atas yang bengkok. Cari sendiri. Hah? Bawah kan ya? Saya lupa hadisnya. Ustaz, tolong lihat hadisnya punten. Yang atas apa? Perasaan yang atas. Udahlah, cari aja sendiri. Intinya bengkok. Kalau dikerasin patah. Kalau dibiarkan tetap bengkok. Diapakan? Disabarin.
Sabar saja, karena tidak ada yang bisa membulak-balik hati istri selain Allah. Kalau didapati suaminya sabar, Allah yang membulak-balik hati. Tapi istri saya jarang berterima kasih. Tadi kan sudah ada dalilnya, ya. Emang bakal begitu sepertinya. Sibuk dengan yang tidak ada, kecewa dengan yang ada, kurang mensyukuri yang ada. Jadi caranya bagaimana? Ya. Sabar. Dikerasin patah, dibiarin bengkok, disabarin, artinya sabar itu mengendalikan diri. Kenapa perempuan pada senyum? Yes, kata nenek tuh, saya udah nggak punya suami, aman. Kata yang belum nikah, saya bersyukur sama suami siapa? Apa suami tetangga? Jangan, beda lagi couplingnya. Ada garisnya masing-masing. Ini bagi yang tidak syukur. Tidak syukur kepada suami itu bagaimana? Menghilangkan jasa baik suami hanya karena satu perkara kecil, seakan-akan suami itu tidak berbuat kebaikan sama sekali. Itu menjerumuskan. Artinya kufur nikmat ini bisa jadi petaka. Kita bersyukur ditambah, walaupun kita belum ingin, tapi nambah itu nanti. Ya sesudah makin yakin ilmu ini, zikirnya sekarang ditambah. Biasanya zikirnya istighfar lebih banyak. Sekarang istighfar dan alhamdulillah. Oh itu asik. Istighfar dan alhamdulillah lebih mudah untuk dijiwai. Karena ketika kita istighfar, kita tahu dosa yang sudah kita lakukan. Agak sedikit berbeda dengan subhanallah, maha suci Allah. Tidak semua orang bisa menikmati bacaan subhanallah karena membayangkannya beda dengan membayangkan dosa. Jadi astagfirullah, mata tidak terjaga, astagfirullah. Tadi bicara berlebihan, astagfirullah, sudah buang-buang waktu lihat medsos, astagfirullah. Tadi ada yang perlu tapi saya mengatakan saya nggak ada, padahal ada, astagfirullah. Itu jelas. Dan hamdalah, alhamdulillah juga jelas. Ketika buka mata, alhamdulillah saya masih hidup, bisa lihat. Alhamdulillah saya berteduh ya Allah. Alhamdulillah tidur di kasur, tidak kehujanan, tidak keanginan. Alhamdulillah ada selimut. Duduk, alhamdulillah bisa bangun. Jalan, alhamdulillah bisa jalan. Trek-trek masih ada tulangnya. Kan ada yang tulang lunak ya. Jalan, alhamdulillah. Ke toilet, alhamdulillah ada toiletnya. Pas ditutup, alhamdulillah ada pintunya. Ada kuncinya. Di dalam toilet ada WC-nya. Coba kalau nggak ada, alhamdulillah. Ada air, ada sabun, ada sikat gigi, alhamdulillah. Nggak usah disebutkan di kamar mandi, alhamdulillah ya. Ini toilet ya, di sini. Termasuk BAK, BAB dan BAH. Apa BAH? Buang angin halus ya. Astagfirullahaladzim. Itu juga nikmat dari Allah sepanjang pada tempat yang semestinya. Itu nikmat hadirin. Masya Allah. Lihat lemari, alhamdulillah ya Allah. Bisa pakaian. Kemarin tangan asam urat di sini. Gak bisa pegang apa-apa, sakit sekali. Buka kaos aja gak bisa. Ya Allah, sakit. Ngangkat sakit, megang sakit, sholat juga begini. Ya Allah, betapa nikmatnya tangan bisa bergerak. Berapa banyak yang tidak bisa bergerak. Jarang kita mensyukuri. Nih duduk begini, jarang yang ketika duduk alhamdulillah, jarang. Kecuali
yang sembuh bisul di pantatnya, ya kan? Ini serius. Minum alhamdulillah, makan alhamdulillah, di sini dekat ke masjid alhamdulillah, assalamualaikum alhamdulillah, ada yang mendoakan. Benar? Orang mengucapkan salam itu doa, jawab. Tapi alhamdulillah. Kalau terus-terusan alhamdulillah, alhamdulillah. Allah lihat kita bersyukur, Allah mendengar kita mengucap namanya. Udah beda. Makanya supaya alhamdulillah terus, jangan lihat ke atas. Maksudnya bukan lihat begini. Jangan lihat yang lebih baik ke bawah aja. Maksudnya lihat kepada yang nikmatnya lebih sedikit dari kita. Kalau tidak punya mobil, kalau mobilnya misalkan kurang baru, lihat mobil yang sudah uzur. Gak punya mobil, lihat yang punya sepeda. Kita naik motor, lihat sepeda, bersyukur. Kita punya sepeda, lihat yang jalan kaki, untung kita punya sepeda. Lihat yang jalan kaki, lihat yang pakai tongkat. Makin kita banyak melihat ke bawah, kita mensyukuri yang ada, bukan mensyukuri orang lain yang menderita. Jalan-jalan, lihat pameran mobil, hakul yakin mobil kita jadi butut. Benar? Jalan-jalan, lihat HP baru, tahu nggak HP yang paling nyebelin? Itu yang dipegang. Saya waktu itu gaul dengan yang tinggi besar, saya jadi kecil hadirin. Tapi gaul dengan anak-anak TK. Menarik kemarin, udah diceritakan belum? Sudah. Tadi pagi udah mikir ini 63 tahun. Tiba-tiba ada ibu-ibu sudah sepuh. Saya usia 38, maksudnya 83. Pergi dari Bekasi ke sini saya naik bis sendiri, Bu, sendiri. Semangat terus, belajar terus cari ilmu. Yang tadinya udah merasa 63 udah nih, udah seusia Rasul. Lihat yang 83 jadi asa muda. Beda 20. Ibu suami di mana? Suami saya sudah meninggal waktu usia 63 kan. Baru juga gembira sebentar. Suaminya mah udah meninggal. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Mau bahagia? Udah, syukuri yang ada. Udah gak usah ribet. Kontrakan saya 4 kali 6 12 ya. Jangan sibuk memikirkan yang 10 kali 10. Jadi enggak syukuri. Beneran hadirin. Allah tahu orang yang puas dengan pemberian Allah. Wah, kalau kita puas dengan yang ada, kapan kita bisa berkembang? Enggak usah rewel, udah janji Allah kita bakal ditambah. Boleh punya keinginan, boleh, tapi jangan lupa mensyukuri yang ada. Jangan karena kita punya keinginan punya kontrakan lebih besar, kendaraan yang lebih baik, yang ada malah dihina. Yang ada itu Allah yang nyiapkan. Kalau udah nikah itu jodohnya, nggak usah lihat, wah teman saya diam, itu jodoh orang lain. Saudara lihat yang lain. Ada seorang lelaki bicara begini ke seorang ustadz. Ustadz, kenapa ya? Ini bukan saya, yang itu ya, yang konsultasi ini bisa dipotong nanti bahaya. Gimana ceritanya supaya nggak dipotong ya? Ustadz, gimana nih? Kata beliau, ya langsung dipotong-potong oleh saya. Kok ke istri itu kurang nepsong katanya. Kenapa memang istrinya? Apakah istrinya budug atau full acting? Oh enggak, full perawatan, kinclong.
Atau misalkan kurang ingatan atau punya berkepribadian ganda, enggak, bagus, pintar, tapi kenapa kok kurang greget? Terus kata Ustadz tuh begini, oh berarti saudara tidak jaga pandangan, sering melihat wanita yang tidak halal. Loh, kok Ustadz tahu? Tahu kenapa? Kalau mata sering lihat yang tidak halal baginya, maka yang halal tidak akan menarik baginya. Maunya yang haram aja. Mikir semua ya. Jadi gimana? Syukuri yang ada. Tapi jangan pakai tapi. Memang itu yang harus disyukuri. Saya tuh maunya istri saya tuh solehah, hafizoh, akhlakul karimah, perilakunya indah. Udah tahu jawabannya? Yang itu kan nggak mau sama saudara, ya udah, enak aja. Sudah syukuri yang ada. Ini serius hadirin. Terlepas dari apa yang Allah takdirkan ya. Yang menguasai takdir itu Allah. Wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah bab jodoh. Syukuri yang ada. Oh kalau gitu kalau saya mensyukuri yang ada berarti ditambah dong. Sokoe akal-akalan hadirin. Gini ya, ditambah nikmat tuh begini. Kalau misalkan kita tenang dan kita bersyukur, ditambah ketenangannya. Kita bisa baca Quran dan bersyukur, ditambah Qurannya. Kita punya anak dan kita bersyukur, nanti disoleh-solehkan anak-anaknya. Begitu, ditambah dari nikmat yang ada dengan nikmat-nikmat lainnya. Makanya nggak usah takut lah. Rezeki besok, rezeki lusa, bagaimana nanti? Sekarang syukur atau tidak. Nah, di antara kunci syukur berterima kasih. Ini yang kelewat. Maaf ya, saya belum cari lagi cerita baru tentang berterima kasih. Bang, pinjam motor. Mau ngantar anak dulu nih ke puskesmas, penting. Ya silakan, nanti bang, habis duhur dipulangin. Ternyata sampai besok nggak dipulangin. Baru pagi-paginya dipulangin. Motor nyender di pagar dalam keadaan kotor. Bensin habis. Ban kempes. Spion copot. Jok hilang. Tebak. Mau minjemin lagi enggak Pak? Jujur, jangan langsung soleh Pak, yang asli dulu kan. Pak Goni, mau minjemin lagi? Kapok tidak? Kapok. Bandingkan begini, Pak Goni saya pinjam motor, silakan. Janji pada duhur, sebelum duhur udah dipulangin. Pas dilihat, kenapa nih silau? Ternyata baru dimasukin ke salon motor, mengkilat, dipoles. Diam-diam ngecek bensin karena tadi baru 1/4. Ya Allah, full tank. Dicuci motor, bensin full tank, ban digenti. Mau ngomong apa? Jujur, jujur. Saya tahu omongannya. Jangan suka ragu-ragu. Sing sering. Benar? Sederhana sekali. Sederhana sekali. Dulu ingat, zaman dulu di masjid ini ada seseorang pinjam vakum cleaner. Sebentar. Seminggu nggak dipulangkan. Giliran mau pinjam lagi,
nanti nggak dipinjam, nggak dibalikin lagi kayak waktu itu. Giliran diambil juga kotor, sampahnya banyak di dalam. Wajar tidak ditambah nikmatnya karena kufur nikmat, tidak terima kasih. Bagaimana sekarang kita cara berterima kasih? Satu, kita harus yakin yang memberi rizki itu, nikmat itu Allah, dan ada jalan dari Allah. Jadi kita harus punya keyakinan itu. Ini nikmat dari Allah dan Allah lewatkan siapa yang Allah kehendaki. Jadi jangan langsung ingat ke orangnya, tapi ingat nikmat apapun bentuknya, wa ma bikum min ni'matin faminallah, dari Allah. Tapi lewat siapa? Jadi kita harus yakin, oh beliau ini pilihan Allah, jadi jalan ke saya. Ibu, bapak jadi jalan. Terlepas bagaimana keadaan ibu bapaknya, nyatanya adalah kita tercipta oleh Allah lewat ibu bapak. Ada yang Islam, ada yang belum Islam, ada yang sudah baik, ada yang belum baik, ada yang sudah sangat soleh, ada yang baru setengah soleh, ada yang baru tobat, ada yang dipenjara orang tuanya, ada yang pisah. Itu garis yang harus kita terima dengan ridho. Bukan itu kapling kita, itu kapling orang tua. Kapling kita adalah berterima kasih. Apakah kita berterima kasih kepada orang tua karena orang tua baik ke kita? Kenapa diam? Apakah kita berbakti kepada orang tua karena orang tua baik ke kita? Bukan. Kita berbuat baik kepada orang tua karena perintah Allah. Tadi anis kudli wali walidaik. Jadi perintah Allah. Jadi terlepas, tapi orang tua saya nggak berterima kasih atas kebaikan saya, itu bukan urusan kita. Itu urusan orang tua dengan Allah. Kita berbuat baik bukan supaya orang tua baik ke kita. Kita berbuat baik bukan karena orang tua sudah baik ke kita. Kita berbuat baik bukan agar kita dikasih warisan. Jelek banget. Kita berbuat baik karena Allah menyuruh. Tadi Luqman 14, perintah Allah. Dan harus ikhlas, baru jadi itu syukur. Karena ada yang baik tapi supaya dibaikin lagi, kita baik supaya dikasih duit, dikasih aset, itu belum termasuk baik karena Allah. Ini penting. Jadi kita jangan terpengaruh oleh keadaan orang tua, kita tetap saja baik. Mudah-mudahan keikhlasan kita lah nanti hadiahnya orang tua dibalikan hatinya oleh Allah, jadi lebih taat, lebih dekat dengan Allah. Begitu. Jelas tidak ini? Ini penting. Kalau ini tidak berhasil, karena kita kan berbuat baik ke orang tua, karena syariatnya kita diciptakan Allah lewat orang tua dan diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua. Belum tentu orang tuanya juga sesuai dengan harapan, tidak ada masalah. Terus saja berbuat baik. Seperti apa? Seperti matahari, hanya memberi, tak harap kembali. Bagai sang surya. Atau seperti apa? Gula. Teh manis tidak disebut teh gula. Giliran kopi disebut kopi. Tapi gula tidak iri. Martabak manis, manis martabak karena gula loh. Tapi tidak disebut sama sekali si gula teh. Tapi giliran martabak telur, telur disebut. Giliran penyakit, ini sakit gula nih, difitnah. Tapi gula tidak dendam, dia tetap manis. Benar? Sugan jadi asam atau jadi pahit, tidak, istiqomah.
Berbuat baik kepada orang tua itu gerbang yang luar biasa. Tidak ada cerita orang bahagia dan sukses dalam keadaan berkah kecuali pasti ada bakti ke orang tua di sana. Dan tidak ada cerita orang bertubi-tubi dirundung kepahitan, kesusahan, kemalangan, kesengsaraan. Periksa. Salah satunya adalah tidak serius berbakti ke orang tua. Jadi berbakti ke orang tua itu benar-benar serius ini hadirin. Kalau ada di antara teman-teman rajin belajar agama, rajin ngaji, rajin sholat, tahajud, sedekah, tapi jarang mendoakan orang tua, nah udah ciri nih. Dipertanyakan tuh kesolehannya. Karena paketnya juga berbakti ke orang tua. Bersyukur ke Allah, berterima kasih ke orang tua. Ada sebuah cerita, kamu suka ngedoakan orang tua? Tidak santri? Suka. Berapa kali sehari? 5 kali. Kalau gitu kamu masih termasuk anak durhaka. Hah? Kenapa disebut durhaka? Yai, coba doa orang tua 5 kali. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. 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 Capek tidak? Tidak. Berkeringat tidak? Tidak. Lemes tidak? Tidak. Cuman segitu. Orang tua ngurus kamu, enggak pagi, siang, malam bersimbah keringat, darah, air mata, pikiran, perasaan demi kamu. Kamu cuma ngebalas 5 kali tanpa hati. Ya, anak durhaka. Saya sesudah dengar tausiah ini tambah sekarang lebih banyak lagi. Kalau bisa dalam sujud juga Rabbighfirli wali walidayya. Setiap ingat orang tua, dengar namanya, doa sebanyak mungkin, doa sedekah atas nama orang tua, wakaf atas nama orang tua, dan amal-amal yang bisa dijadikan sarana nambah kemuliaan orang tua, lakukan. Hati-hati. Kalau ada yang nanya, kenapa ya hidup saya susah aja, ribet aja, hati saya jarang tenang, banyak sekali masalah, ini masalah, itu masalah. Periksa, jangan-jangan jarang ingat ke orang tua, jarang mendoakan orang tua. Habis orang tua saya kurang sayang ke saya, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah berbuat baik kepada orang tua. Jelas? Ini posisi sebagai anak nih. Kalau saya sebagai orang tua, saya nggak akan nuntut anak-anak saya berbakti ke saya, enggak. Kalau sebagai ini cerita tadi, cerita sebagai anak ya. Tapi kalau saya sebagai ayah, enggak. Paling juga nak, pelajari yang lengkap ilmu bersyukur. Nah gitu aja. Kalian harus berbakti kepada ayah. Kalian harus hormat. Benar, pelajaran itu penting. Tetapi kalau kita berbuat baik ke anak, supaya anak berbuat baik ke kita, kurang ikhlas juga. Kita berbuat baik ke anak supaya Allah ridho, karena anak adalah amanah. Ini couplingnya beda ya. Mikir. Saya ini lelaki nih, macam-macam. Ada jadi anak untuk orang tua,
Ada jadi suami untuk istri, ada jadi ayah untuk anak, ada jadi penceramah di pesantren, ya kata orang kiai-kiaian, ada sebagai warga masyarakat, ada warga Indonesia di luar negeri sebagai tamu asing. Harus sadar diri, kita tuh dihargai di tempat yang mengenal kita, ya kan? Sekarang ke luar negeri, saya Agim, nah begitulah dirinya, nggak ngepek. Dan tidak perlu kita menuntut orang lain menghargai kita, karena yang perlu adalah kita menghargai orang lain. Nah rekan-rekan sekalian, hati-hati nih, ini ilmu penting. Kalau ingin tahu kenapa kita ini susah. Nah di pesantren bedanya dengan kampus umum, di sini ada ilmu tauhidnya. Ada ilmu mengenal Allah, mengenal Rasulullah, Al-Quran. Banyak ilmu yang datang kepada kita dari Allah lewat guru. Makanya murid-murid yang tidak tahu adab ke gurunya kualata. Ini saya ngomong gini bukan supaya saudara jadi takut, bukan. Ini rada susah nih ceramahnya ya. Sebab pas lagi posisinya ngajar. Saya ke guru saya, punten ya, tiada hari tanpa mendoakan beliau. Karena tahu sebelum belajar kepada beliau syariatnya seperti apa, dan sesudah beliau ngajar seperti apa. Yakin ini ilmu dari Allah, tapi lewat beliau. Doakan, semoga kalau saya bisa berbuat kebaikan, ngalir pahalanya bagi orang tua, ngalir pahalanya bagi guru-guru. Kenapa kita pelit? Muliakan, gimana kalau orang tua sudah meninggal? Berusahalah jadi anak soleh. Doakan lebih banyak lagi. Sedekah, wakaf atas nama orang tua. Kalau orang tua belum haji dan ingin haji, dan kita sudah haji, hajikan. Teruskan kebaikan-kebaikan orang tua. Orang tua suka sedekah tiap hari Jumat, tambah supaya kebaikannya ngalir pada orang tua yang memberi contoh. Kalau orang tua punya sanak saudara, hubungi saudaranya. Ini bakti ke orang tua. Kalau orang tua punya teman-teman baiknya masih hidup, jalin silaturahim. Itu pun termasuk bakti ke orang tua. Itu syukur hadirin. Mungkin nanti salah satu hadiahnya selain iman kita kuat, ibadah kita bagus, hidup lebih tenang, boleh jadi hadiahnya anak-anak kita juga dibuat soleh oleh Allah, bisa ingat kepada kita. Hati-hati yang durhaka ke orang tua ya. Saudara nanti akan merasakan pedihnya didurhakai, na'udzubillah min dzalik. Nggak ada yang ketukar. Jangan anggap selesai nyakitin orang tua. Aduh gimana saya udah pernah nyakitin, minta maaf. Habis orang tua nggak ada orang tua yang sempurna. Orang tua saja berbuat baik saja. Kita tidak bisa membulak-balik hati orang tua. Yang membulak-balik hati adalah Allah. Bisa kita memberitahu dengan cara yang baik, yang sopan, penuh adab. Tapi yang membuat orang tua berubah bukan masukan dari kita. Allah yang membulak-balik hati. Sangat boleh jadi buah hadiah bagi anak yang bisa memperbaiki akhlaknya. Ayo, mama, jangan meremehkan suami. Habis suami saya gajinya kecil, saya gajinya besar. Sangat boleh jadi itu juga berkah dari suaminya yang rajin ibadah, suaminya yang akhlaknya baik, suaminya yang banyak bersyukur. Maka rezeki suami dititipkan sebagian lewat istrinya.
Bisa jadi begitu, kan Allah yang ngasih rezeki sebagai ujian ke istri. Baru saja saya mendapatkan kisah seorang suami yang istrinya gajinya lebih besar. Suaminya wirausaha biasa, kadang ada, kadang tidak. Suatu saat usahanya ngedrop, minta dicerai istrinya tuh. Suami banting tulang supaya meraih satu posisi, jadilah dapat posisi tinggi, baru mau nikah lagi tuh istrinya. Jadi setiap hari hitungannya tuh dunia melulu. Baru beli rumah bagus, baru juga udah beli rumah, langsung ngirim video tuh orang lain mah ngasih istrinya tuh emas 5 balok katanya. Rumah aja belum lunas nih. Jadi capek sekali suaminya tuh. Gimana istri seperti ini? Begini Pak. Sepertinya Bapak juga frekuensinya sama, balap-balapan duniawi saja. Ini nggak ada akhirnya Pak. Baru berakhir seperti ini kalau sudah dijejali tanah, mati. Karena dunia itu terus saja dapat ini pengen ini, dapat kecuali yang ahli syukur. Jadi harus digimanain bapaknya dulu yang tobat. Bapak ubah frekuensinya dari ingin balapan duniawi jadi balapan mendekat ke Allah. Kalau bapak tahajudnya bagus, sabarnya bagus, senang baca Quran di rumah, sedekahnya walaupun gaji bapak tidak banyak dan bapak beramal ikhlas, beda auranya. Bapak akan memancarkan aura ketakwaan dan itu tidak bisa diraih oleh duniawi. Mungkin pertama istri kaget lihat bapak berubah, tapi kalau bapak berubahnya ikhlas, ada 2 kemungkinan. Satu, mungkin istri akan dibalikan hatinya, jadi masuk ke frekuensi bapak, lebih mengejar akhirat. Atau kalau mau bertahan di frekuensi tetap, frekuensi duniawi, serahkan kepada Allah. Apa yang terbaik menurut Allah. Yang penting tobat dulu. Mikir, berat ya. Dan gak ada yang bisa membulak-balik hati orang lain. Hanya Allah yang kuasa membulak-balik hati. Jangankan membulak-balik hati orang lain, membulak-balik hati sendiri aja tidak bisa. Kalau hati ini milik kita, lagi galau, tenang, tik, malah makin liar. Lagi sedih, bahagia, tetap ngenes. Allah muqallibal qulub. Ayo berterima kasih kepada sekecil apapun kebaikan orang. Mau turun, ada yang mempersilahkan, terima kasih, jazakallah khair. Sepengetahuan saya doanya adalah jazakallahu khair. Kalau orang Indonesia kan terima kasih banyak, nah suka ditambah kasiron. Tapi yang saya dapatkan kalau di zaman Rasulullah itu cukup jazakallahu khair. Kalau ke wanita jazakillah khair, jazakumullah khair. Ada juga yang jazakillah, saya jadi malu. Salah, saya lelaki. Ustaz mau menambahkan? Hadis silakan Ustaz, maaf ya. Hadis tentang syukur. Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila ma huwa fawqakum fa huwa azdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Lihatlah kepada apa yang ada di bawahmu dan janganlah engkau melihat kepada apa yang ada di atasmu. Dengan demikian engkau akan membuat tidak meremehkan nikmat Allah padamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah. Gaul yang baik itu, Rasulullah SAW pernah memberikan wasiat kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu supaya mencintai orang miskin dan dekat dengan orang miskin. Kenapa?
Saudara, kalau kita dekat dengan kaum du'afa tanpa bermaksud merendahkan ya, hanya du'afa dunia, belum tentu du'afa iman, maka kita akan lebih banyak bersyukur. Ingat-ingat terus kebaikan orang. Salah satu di antara yang harus kita lakukan adalah mengingat jasa dan kebaikan orang lain. Berterima kasih, balas kalau bisa lebih daripada yang pernah dilakukan orang kepada kita, supaya kita tidak hutang budi. Ingat guru-guru kita, ingat teman-teman, jangan pernah lupa sebagaimana Rasulullah SAW tidak pernah melupakan Siti Khadijah. Sebetulnya pakai Siti sih enggak, kalau saya belum dapat hadisnya tentang Siti Khadijah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sudah wafat. Sampai Aisyah radhiyallahu anha cemburu. Dan Rasulullah juga mengingat jasa yang non-Islam. Contohnya Abu Thalib. Terlepas dari apa perbedaan pendapat, tapi beliau mendoakan supaya diringankan. Termasuk tokoh Quraisy di Taif, siapa? Mut'im kalau tidak salah ya, saya mohon maaf. Karena beliau membantu pada waktu di Taif dianiaya. Meninggal belum Islam. Kalau saja beliau itu minta membebaskan budak, aku akan bebaskan. Jadi Rasulullah mengingat kebaikan, termasuk Najasyi, Kaisar atau Raja sih, Najasyi, raja ya, karena membantu yang hijrah ke sana. Jadi beliau Rasulullah senang mengingat, menyebutkan kebaikan, membalas jasanya. Ayo, ini syukur hadirin, ini penting. Ini untuk keberlanjutan pertolongan Allah untuk kita. Gak ada yang bisa memberi nikmat selain Allah. Mau jungkir balik gimana pun, gak ada. Nikmat itu sepenuhnya dalam kekuasaan Allah, milik Allah. Yang membagikan hanya Allah. Gak bisa diapa-apain kalau Allah tidak ngasih, gak akan sampai. Tapi Allah sudah janji dengan janji yang pasti ditepati, tidak diragukan, tidak ditunda. La in syakartum la azidannakum. Mari berterima kasih sekecil apapun. Kalau ada orang yang ngirim ke kita sesuatu, jangan sampai piringnya kosong, apalagi piringnya tidak dikembalikan. Ini kacau. Terima kasih. Balas. Saudara suka ke kantor dibonceng oleh teman, jangan nyebut thank you, gak keharti. Inggris bukan saudara, ya gak? Ngerti juga enggak? Jazakallah khair. Enggak cukup. Suatu saat kumpulkan uang, beli bensin sesekali full tank, walaupun kita enggak jajan. Jaga izah kita, itu terima kasih. Cuci motornya, sesekali bawa ke bengkel, tune up, kita yang bayarin. Begitu. Jangan diam-diam aja kita nebeng, karena kita nebeng itu udah bikin joknya jadi deplek, ya enggak? Ban jadi aus, bensin lebih boros, enak aja nebeng. Balas budi. Kenapa jadi emosi begini? Termasuk kalau saudara dapat rezeki tinggal di pondok mertua Permai, bayar listrik, udah anaknya dapat, rumah dapat, listrik dibayar mertua, beras, makanan, tinggal disuapin saudara. Sekuat tenaga, balas kebaikan. Minimal akui di hati. Banyak doakan dengan sembunyi-sembunyi. Doa sembunyi-sembunyi diijabah oleh Allah. Tapi yang bagus, lakukan sesuatu. Jangan merasa enteng kita dapat nikmat dari Allah lewat seseorang dan kita tidak berterima kasih. Kufur nikmat. Terima kasih. Ada pertanyaan?
Terima kasih. Saya harus berterima kasih karena saudara tidak membebani kehidupan saya dengan pertanyaan. Ada yang mau ditambahkan, Ustaz? Pertanyaan? Boleh, silakan dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya telah menikah, alhamdulillah qadarullah. Pernikahan cuma bertahan selama 30 hari. Bagaimana cara mengambil hikmah ini, A? Selama 30 hari kami belum berhubungan biologis, padahal awal niat saya nikah untuk menjaga kemaluan. Mohon pencerahannya, A. Jazakumullah. Kapan udahannya? 30 hari. Sudah jatuh talak. Kalau belum selesai masa idahnya, bisa rujuk. Kalau sudah selesai masa idah, berarti sudah sah. Bukan jadi. Ini laki perempuan yang nikahnya. Dan dari belakang, yang ini. Tulisannya lihat, punten sini. Oh nggak ke hati, berarti lelaki nih, tanda tangan semua, ada kemungkinan dokter nih, Ya kalau sudah terjadi, ini saya tidak jelas ya, tapi kalau sudah terjadi, maka katakanlah qadarullah wa ma syaa fa'al. Itu, ini sudah takdir Allah. Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Jangan mengatakan, duh seandainya saya tidak nikah. Bagaimana seandainya tidak nikah? Udah, untung aja ini belum apa-apaan ya. Jadi sudah, ini episode ini. Mungkin waktu itu istiqorohnya kurang sungguh-sungguh ya. Nggak usah banyak penyesalan, tapi banyak tobat saja. Mungkin waktu mau nikahnya kurang minta tolong ke Allah, kurang zikir atau ada prosedur. Wallahu alam. Sebaiknya tafakuri saja dosa apa, kesalahan apa. Tidak usah malu. Ya tapi status saya ujuk-ujuk jadi janda misal. Ya udah jalani saja. Memang nanti ada gitu yang mau sama saya tidak tahu sama sekali ya. Saya sudah tidak ada itu. Tapi Allah tidak terhalang kalau Allah menghendaki sesuatu. Paham ya? Kalau Allah mengasih jodoh lagi, ya pasti jodoh lagi. Ada aja jalannya. Semua ketentuan, semua kejadian hanya terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Ya semoga bisa banyak istighfar, minta hikmah ke Allah, dan yang paling penting sesudah ini jadi dekat ke Allah. Apapun yang terjadi ya sudah selesai ya. Yang penting makin dekat dengan Allah. Bapak berminat? Bapak minat ya? Minat nanya hadirin. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang ada yang menyebutkan lebih istimewa lagi kalau kita bisa bersyukur saat mendapatkan ujian atau musibah. Apakah ada semacam itu, A? Semua perbuatan Allah untuk orang beriman itu baik, Pak. Semuanya baik. Karena Allah Maha baik, tidak akan melakukan keburukan-keburukan sama sekali. Walaupun menurut versi nafsu kita tidak cocok dengan keinginan, ya. Kenapa Allah menakdirkan yang tidak cocok? Pertanyaannya ini. Acungkan tangan yang tidak punya dosa. Ada? Acungkan tangan yang dosanya sedikit. Nggak ada yang acung? Sedang. Bertahan. Acungkan tangan yang merasa banyak dosa. Tuh gembira. Berarti banyak sekali. Karena gembira yang ya bukan begitu banyak dosa tuh. Gimana ini nebus dosa kita, Pak? Sholat khusyuk tidak? Enggak. Istighfar berapa kali sehari? 2, yaitu waktu jengkel. Astagfirullahaladzim.
Itu nambah tuh Pak. Sedangkan dosa kita terus menerus. Tiap lihat sesuatu jadi dosa, ngomong jadi dosa, mikir juga suka jadi ngeres, ya kan? Waktu sholat harusnya ingat Allah, malah segera diingat. Giliran nggak sholat, lupa, ya kan? Ini maksiat, ini maksiat, ini maksiat, ini maksiat. Sholat nggak husu, sedekah pelit. Allah sayang sama kita Pak. Ini dosa segini banyak bisa membuat kita jadi ahli neraka. Maka dikirimlah kasih sayang Allah, difitnah, sakit, PHK, ada yang mengkhianati dan tetek bengek duniawi yang nggak cocok itu, ya. Hatta walaupun tertusuk duri sekalipun, Allah menggugurkan dengannya dosa-dosa. Bapak ingin diampuni oleh Allah tidak? Terus ada orang yang menghina kita, itu kan penggugur dosa Pak. Semua ini baru dirasakan sebagai syukur kalau tujuannya akhirat. Tapi semua urusan tetek bengek musibah tadi jadi berat kalau tujuannya duniawi. Karena yang tetek bengek itu hanya dunia aja. Coba orang menghina kita, ya dunia, betul tidak? Betul tidak? Orang nyolong duit kita, dunia. Kalau ingatnya tujuan akhirat, ini menggugurkan dosa. Ini nambah pahala sabar. Ini membuat Allah ridho kepada kita. Gitu Pak. Jadi sebetulnya bagi kita mah sama aja. Dipuji, dicaci, sehat, sakit. Semuanya ladang pahala. Ya begitu ya Pak. Ini pelatihan ini apa Ustaz Mulyadi, ini yang diikat-ikat putih ini apa maksudnya? SSG apa ini? Oh dari itu ya. Penghafal Quran senior begini, alhamdulillah. Darul Quran apa Pak? Darul Quran Mulia dari mana? Gunung Sindur. Oh Ustaz Abdul Hasib. Berapa banyak yang dikirim ke sini sekarang? Angkatan kedua 108, masih banyak? Berapa lagi yang mau dikirim? Kirim aja sini. Ya. Dari sini juga dikirim ke yang lain supaya nambah ilmu dan wawasannya. Memang bagusnya begitu. Pesantren tuh pindah sana, pindah sini sepanjang jalurnya benar, mengarah ke Allah, bagus. Ini dibawa kemana? Udah diikat putih begini. Si Janggel. Terus ada surat bifak juga enggak? Ya. Saya tidak akan membocorkan rahasia ya. Rasakan nanti ya. Apa yang akan Bapak lakukan kami sudah merasakannya Pak, dan kapok ya. Apa sih goal pelatihan ini? Cuma dua, satu nambah yakin ke Allah dan nambah bekal amal soleh, itu aja. Nanti Bapak bekal jalan berat, hitung-hitung mikul dosa sendiri aja. Terserah, mau sambil ngomel, mau sambil zikir. Ingat aja Fatimah radhiyallahu anha tidak punya pembantu, dibekalinya oleh Rasulullah zikir. Zikir saja Pak. Misalkan nanti di sana dingin, bandingkan dengan di Palestina. Sejelek-jelek tenda nanti di tempat camping, di Palestina lebih menderita. Ini paling beberapa malam, ya. Gimana kalau di sana ada jin? Ya terserah. Emang tempatnya jin di sana, ya kan? Amalkan Al-Baqarahnya. Oh, Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum. Kan ini Quran, ya kan? Baca Al-Baqarah selesai jin nggak ada yang ngedatengin tenda, paling tenda sebelah, ya kan? Kalau kesempatan ada menyendirinya belum nanti? Ada. Bagus Pak untuk ingat alam barzah. Usahakan sih, ini kan cuma 100 ya. Jauh-jauhin aja. Ya. Lebih bagus Pak kalau deketan suka neleng ke temannya. Makin sedikitan berarti makin jauh.
Semua bertasbih. Pohon bertasbih, cacing, semut, lintah yang ada di sana, burung-burung, semuanya bertasbih. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi jangan merasa sendiri. Gelap dan terang sama saja, ya enggak? Milik Allah, betul? Cuma memang kalau gelap itu itulah ya. Tenang aja. Panitia juga biasanya jarang berkeliling ya. Kan ada ya, ini jadi kemananya enggak? Jadi kan ada yang tenang aja ada panitia katanya patroli, padahal panitia enggak Pak. Astagfirullahaladzim. Lah saya jadi dosa. Astagfirullahaladzim. Tenang ya. Terima kasih ya Pak ya, sudah takdir Allah kita harus sama-sama begini. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Kuncinya masih sederhana, fadzkuruni adzkurkum. Cuma itu aja. Fadzkurullaha katsiran la'alakum tuflihun. Zikir sebanyak-banyaknya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai Allah yang Maha menatap, wahai yang menggenggam diri-diri kami, wahai yang menyaksikan apapun yang kami lakukan. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, tolonglah kami, mudahkan bagi kami untuk melakukan kebaikan-kebaikan, dan cegahlah diri kami dari segala kemungkaran-kemungkaran. Ya Allah, Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas sholihin. Ya Allah, tolonglah kami, bukakan hati kami agar bisa taubat dengan sebenar-benar taubat. Bukakan hati ini agar bisa jujur melihat kebusukan diri sendiri. Bukakan hati ini agar bisa merasakan takut ya Allah. Dan tuntun agar kami bisa bertobat dengan taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampuni semua perbuatan buruk kami kepada orang tua. Jangan golongkan kami jadi anak durhaka. Bimbing kami agar bisa menjadi hamba yang bisa jadi jalan kebahagiaan, kemuliaan, keselamatan orang tua kami di dunia wal akhirat. Ya Allah, ampuni guru-guru kami, hamba yang Engkau pilih menjadi jalan hidayah kami mengenalmu, mengenal agamamu. Jadikan setiap kebaikan yang kami lakukan mengalirkan pahala bagi ibu bapak kami, bagi guru-guru kami. Ya Allah, ampuni dan sayangi orang-orang yang berbuat baik kepada kami, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi. Engkau pasti mengetahui semuanya. Sempurnakan balasannya ya Allah. Ya Rabb, ampuni hamba-hambamu yang pernah kami zalimi, sengaja, tidak sengaja. Lapangkan hatinya bisa memaafkan kami.
Ya Allah, ampuni dan sayangi hamba-hambamu yang pernah hilaf menyakiti kami. Lapangkan hati kami bisa memaafkannya. Ya Allah, tolonglah saudara kami di Palestina dan di penjuru bumi manapun, hamba-hambamu yang teraniaya. Sesungguhnya Engkau menyaksikan semuanya. Hanya Engkau yang kuasa menolong. Tolonglah saudara kami ya Allah. Jangan biarkan kaum zalimin berjaya. Makhluk zalim pun makhlukmu jua dalam genggamanmu, mudah bagimu meluluh lantakannya. Jadikan setiap rencana jahatnya kembali kepada mereka sendiri. Ya Allah, andai ajal kami tiba, wafatkan kami semua husnul khotimah. Kumpulkan kami di surga bersama orang tua kami, keluarga kami, guru-guru kami, sahabat-sahabat kami, dan sebanyak-banyaknya hamba-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Ya Allah, alhamdulillahi rabbil alamin.